salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 13 TPB 44. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas RBL dengan tema fluida dinamis, yaitu hukum Bernoulli. Dalam tugas ini, kelompok kami memilih judul Penerapan Hukum Bernoulli pada Alat Vacuum Cleaner Sederhana. Sebelum kami bahas lebih lanjut mengenai apa itu hukum Bernoulli dan apa itu alat vacuum cleaner, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ajeng Ayuning Tias, NIM 122350004 dari Program Studi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Ahdana Razaki, NIM 122350032 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Farah Putri Lestari dengan NIM 122500007 dari Prodi Rekayasa Kosmetik. Perkenalkan, nama saya Isna Jinan Hamidah, NIM 122350002 dari Program Studi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Regita Hendriani, NIM 123500009 dari Program Studi Teknologi Pangan. Saya Yuni Alfiani Nurrahma, NIM 122350003 dari Prodi Teknologi Pangan. Nah, teman-teman semua, tanpa kita sadari, seiring berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi ikut berkembang pesat dengan ditemukannya banyak penemuan baru untuk memudahkan pekerjaan manusia. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa hampir semua alat yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari merupakan penerapan dari prinsip-prinsip hukum fisika. Salah satunya adalah hukum Bernoulli. Teman-teman tahu nggak sih apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli adalah hukum yang menjelaskan besar kecilnya tekanan dari fluida yang bergerak seperti halnya udara dan akan berkurang jika fluida bergerak lebih cepat. Hukum Bernoulli ditemukan oleh salah seorang matematikawan dan fisikawan Swiss bernama Daniel Bernoulli. Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Persamaan hukum Bernoulli. Persamaan hukum Bernoulli berkaitan dengan tekanan, kecepatan, dan perbedaan ketinggian fluida. Secara matematis, hukum Bernoulli dirumuskan dengan P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan, atau P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, di mana P sama dengan tekanan, V sama dengan kecepatan aliran fluida, G sama dengan gravitasi, H sama dengan ketinggian pipa dari tanah, rho sama dengan massa jenis fluida. Bunyi persamaan hukum Bernoulli ialah jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap-tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Hukum Bernoulli biasa digunakan dalam pembuatan alat yang menggunakan prinsip tekanan. Oleh karena itu, dalam tugas RBL, Research Based Learning ini, kelompok kami memilih untuk membuat alat vacuum cleaner sederhana yang merupakan penerapan hukum Bernoulli. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini ada 3 pokok bahasan penting yang akan kami bahas, yaitu tentang apa sih sebenarnya alat vacuum cleaner, kemudian bagaimana cara kerjanya, dan apa saja keunikan serta kekurangan pada alat tersebut. Mengenai alat vacuum cleaner, teman-teman udah tahu belum sih apa itu alat vacuum cleaner? Sebelum kita bahas lebih lanjut, sebaiknya kita tahu dulu nih tentang vakum itu sendiri. Kata vakum berasal dari bahasa Latin yang berarti ruangan hampa udara, di mana hal ini berarti tekanan yang berada pada ruangan tersebut lebih rendah daripada tekanan atmosfer.
Vacuum cleaner merupakan alat yang bekerja menggunakan pompa udara untuk menciptakan vakum parsial atau ruang hampa sebagai penghisap debu dan kotoran yang menempel pada permukaan. Dalam percobaan ini, dibutuhkan daya untuk menghisap campuran udara, kertas, dan kotoran lainnya, agar dapat menghisap kotoran dengan sempurna. Dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan G dikali Q dikali H, dengan Q sama dengan V dikali A, dan A sama dengan 4Pi dikali D2. Setelah tahu tentang apa itu vacuum cleaner, selanjutnya akan kita bahas mengenai bagaimana cara kerja dari alat tersebut. Cara kerja alat vacuum cleaner memanfaatkan perbedaan tekanan udara, di mana udara akan mengalir dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan udara yang lebih rendah. Kipas yang ada pada alat vacuum cleaner akan mengurangi tekanan di dalam ruang hampa. Tekanan atmosfer akan mendorong udara luar ke dalam vacuum cleaner sehingga debu akan ikut terhisap masuk ke dalam tempat penampung kotoran di dalam vacuum cleaner. Debu dan kotoran yang masuk melalui penyedot atau intake port akan melewati penyaring atau filter. Debu akan ditampung ke dalam kantong debu atau dust bag yang terdapat dalam vacuum cleaner, dan udara akan dibuang dalam keadaan bersih ke atmosfer setelah melewati penyaringan tersebut. Nah, teman-teman semua, sebenarnya vacuum cleaner sederhana punya keunikan loh. Tapi selain keunikan yang ada, alat ini juga memiliki kekurangan. Apa aja ya? Keunikan alat vacuum cleaner sederhana ini terletak pada alat penyedot debu dan kipas di dalamnya. Untuk alat penyedot debunya terbuat dari selang kamar mandi berdiameter 2 cm. Dari selang tersebut, kotoran yang cukup besar juga bisa teratasi. Contohnya seperti potongan-potongan tisu. Kemudian kipas yang digunakan pun hanya terbuat dari kaleng bekas minuman yang digerakkan oleh motor listrik. Berdasarkan percobaan, meskipun terbuat dari komponen yang sederhana, vacuum cleaner ini dapat digunakan dengan baik seperti alat yang asli. Ada juga kelemahan pada alat vacuum cleaner sederhana ini, yaitu putaran yang dihasilkan oleh dinamo tidak terlalu kuat sehingga vacuum cleaner tidak dapat menyedot debu dengan maksimal.